Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang teman-teman. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan eh, jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen mata kuliah Ibu Mutia Fariza MM. Perkenalkan, nama saya Alif Rizik dari kelas SI 1 dengan NIM 2021 01210006. Oke, langsung saja ya. Kita langsung ke bahas soal pertama. Nomor 1, negara kita Indonesia telah dianugerahi dengan kemajemukan masyarakatnya atau multikultur. Tentu realitas ini memiliki potensi konflik antar warga. Anda sebagai mahasiswa yang tentu dibekali dengan pengetahuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bagaimana argumen atau solusi Anda sehingga kita senantiasa hidup dan dalam kerukunan dan keharmonisan? Penjelasan harus disertai dengan gambaran kemajemukan seperti apa saja yang dimiliki masyarakat Indonesia dan juga contoh konflik yang pernah terjadi di wilayah Nusantara. Oke. Yang pertama, pada dasarnya semua bangsa di dunia ini bersifat multikultural ya. Apalagi di Indonesia, khususnya di Indonesia, negara kita. Adanya masyarakat multikultural ini memberikan nilai tambah bagi negara Indonesia. Karena banyak ras, etnis, suku, agama yang beragam itu menjadi karakteristik tersendiri bagi bangsa tersebut, bangsa Indonesia. Nah, sebagai bangsa Indonesia yang unik dan rumit ini ya, mungkin karena keberagamannya itu, karena kemajemukan suku bangsanya itu, suku bangsa, agama maupun ras, masyarakat multikultural Indonesia ini masyarakat yang berlandaskan pada ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika yang multikultural, yang menjadi landasan struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal. Oke, kenapa multikultural? Mungkin faktor penyebabnya karena keadaan geografis ya, pengaruh kebudayaan asing, perkawinan campur, dan juga iklim yang berbeda. Terus bagaimana sih kita agar menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam bangsa Indonesia? Menurut pendapat saya, bagaimana cara agar kita bisa hidup rukun dan harmonis ya di dalam bangsa Indonesia? Yang pertama menurut saya saling menghargai. Kenapa? Karena saat kita saling menghargai hak dan kewajiban, misalnya contohnya ya, itu kita bisa menciptakan kerukunan dari hal tersebut gitu. Jadi kita tidak usah mengganggu kayak agamamu apa, dilihat dari sukunya, dilihat dari etnisnya, dilihat dari rasnya. Mungkin jika kita saling menghargai gitu, tanpa harus melihat dari sisi ras, suku, agama, dan ras, mungkin itu bisa menjadi sebuah awal untuk hidup rukun dan harmonis gitu. Karena kita tidak usah mengungkit hal suku, agama, ras. Kita hanya perlu menghargai kewajiban dan hak orang lain saja gitu, tanpa memedulikan agama, suku, agama, dan rasnya gitu. Biarkan mereka berpegang teguh pada kepercayaan masing-masing. Yang kedua itu saling menghormati. Kenapa saling menghormati? Karena kita saling menghormati, kita bisa menjadikan suku, agama, ras itu saling berdampingan gitu,
saling berdampingan dan tidak ada jarak, tanpa ada jarak dengan membeda-bedakan, wah saya ras ini, saya harus berkumpulnya dengan ras itu juga gitu. Tidak seperti itu. Karena saling menghormati ini ya enak aja gitu untuk untuk dalam bersosialisasi, bermasyarakat tanpa mengenal suku, agama, ras, tanpa memperhatikan itu semua, kita bisa saling berdampingan dan hidup rukun menurut saya ya. Oke, kita lanjut ke konflik. Contohnya konflik itu kayak tragedi Sampit pada tahun 2001. Terus konflik agama di Ambon pada tahun 99. Terus 98 itu paling parah sih menurut saya, yang etnis. Konflik antar etnis itu tahun 98. Terus antar golongan dan pemerintah kayak GAM, OPM. Mungkin pengalaman paham multikultural ini sebagai konsep atau pemikiran yang tidak muncul dalam ruang kosong, namun adanya ketertarikan politik, sosial, dan ekonomi gitu, dan intelektual yang mendorong kemunculan multikultural tersebut. Oke, terus lanjut kita bagaimana caranya. Mungkin solusi terbaik adalah menurut saya untuk merespon multikulturalisme agar menjadi keharmonisan dan kerukunan. Yang pertama, menjadikan tempat-tempat pendidikan untuk sosialisasi budaya dengan nilai-nilai yang yang dicita-citakan, yang yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus agar kita ini lebih mengenal budaya kita sendiri dan lebih menghargai. Karena jika kita lebih mengenal banyak budaya, kita tidak langsung kayak wah ini gini nggak benar nih budayanya, karena kita belum kenal. Mungkin bisa saja orang memberikan statement tersebut karena belum mengenal budayanya. Jadi ya menurut saya masyarakat harusnya mengenal dengan baik beragam budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu saling menghargai dan menghormati apapun suku, bangsanya, rasnya, etnisnya, dan agamanya. Karena dalam itu semua bisa karena menurut saya keberagaman Indonesia ini harusnya menjadi poin terkuat untuk menyatu, bukan untuk meregang berjauhan gitu. Karena justru adanya kita beragam, karena beragam kita harus mempunyai satu rasa, satu cinta tanah air gitu, untuk saling berdampingan, saling membutuhkan, saling bantu membantu gitu, bahu membahu, apapun suku, bangsa, ras, etnis, dan agamanya. Mungkin itu sih ya menurut saya untuk nomor 1. Oke, nomor 2, poin A ya. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam jawabannya dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan dalam negara Indonesia. Poin B, ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah pengertian asas wawasan Nusantara, yang nomor 2 poin B. Oke, yang poin C, fungsi wawasan Nusantara adalah secara umum, fungsi wawasan Nusantara ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan.
Oke, kita lanjut yang D, landasan hukum penerapan upaya bela negara yang dapat dilakukan yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang RI tentang pertahanan negara, yaitu bela negara. Contohnya bela negara ini seperti menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, karena Tentara Nasional Indonesia kan fokusnya pada pertahanan negara ya. Oke, yang poin E, dasar pemikiran wawasan Nusantara. Dasar pemikiran wawasan Nusantara adalah atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial, budaya, dan kesejarahan. Oke, langsung ke poin F ya. Poin F. Oke, poin F. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional, disebut itu wawasan Nusantara, disebutnya wawasan Nusantara. Oke, nomor 2 poin G. Ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah asas wawasan Nusantara juga itu sama teman-teman ya. Oke, yang poin H. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim politik yang penyelenggaraannya negaranya itu yang sehat dan dinamis. Implementasi akan wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, teman-teman ya. Yang I. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan kesadaran cinta tanah air dan membela sikap bela negara pada masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, yang terakhir poin J nomor 2. Asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil jeripayah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah asas keadilan ya teman-teman. Jadi ada beberapa asas, tapi untuk yang nomor 2 poin J ini adalah asas keadilan teman-teman jawabannya ya. Oke teman-teman ya, langsung lanjut ke nomor 3. Soalnya setelah mengikuti kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bagaimana pemahaman Anda mengenai mata kuliah ini serta tujuan dan manfaat apa yang Anda peroleh. Oke, ini menarik sih teman-teman ya. Yang pertama, banyak banyak materi selama perkuliahan seperti filsafat Pancasila, globalisasi, gerakan nasional revolusi mental, kekuasaan dan politik, norma hukum, ilmu perundang-undangan. Saya rasa saya cukup memahami bagaimana implementasi seperti norma yang ada di masyarakat, apa dampak globalisasi untuk masa sekarang, apa itu filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terus kekuasaan dan politik bagaimana berjalannya kekuasaan dan politik di Indonesia dengan isu-isu sekarang ya tentunya. Dan tujuan dan manfaat apa yang Anda peroleh. Yang pertama, tujuannya ini saya sebenarnya sangat senang sekali ya, karena saya bisa melihat pemikiran-pemikiran teman-teman yang lain, karena ini kan mata kuliah yang dijadi satu ya antar fakultas gitu. Jadi semua kelas ada kelas TI, SI, DKV. Jadi saya mendapatkan manfaat yang cukup banyak, seperti saya melihat beberapa pemikiran teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak satu pengertian doang, jadi ada
beberapa kepala gitu, ada beberapa ide, ada beberapa pendapat yang berbeda namun isinya tuh sama, tetapi dengan apa ya, dengan dikemas yang gimana ya, dikemas dengan berbeda gitu, tapi isinya sama. Karena ada beberapa pemikiran gitu, kita tidak bisa menyatukan semua pemikiran. Ini menarik sih menurut saya. Jadi saya bisa mendapatkan beberapa sudut pandang gitu, antara yang pro, antara yang kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Ini banyak banget sih manfaatnya. Jadi kayak ada satu pengalaman organisasi di kemahasiswaan, ada yang satu pengertian politik di masyarakat, dan saya menjadi sedikit paham bagaimana jalannya politik di masyarakat, di pemerintahan, bagaimana kita bisa dengan idealisme kita mendapat mengungkapkan pendapat gitu. Banyak sih manfaatnya. Mungkin itu aja kali ya teman-teman. Sudah selesai jawaban UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Alif Rizik, izin pamit dari video ini ya Bu. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.